Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa memotivasi dan juga mungkin bisa sedikit menginspirasi teman-teman yang ingin memulai usaha warung sembako. Masih seperti biasa ya teman-teman, kegiatan harian aku di rumah ataupun di warung sembako. Dan seperti biasa kegiatan aku setiap harinya seringnya kebanyakannya aku habisin di warung sembako ya teman-teman. Karena ini juga walaupun sampingan ya bisa juga dikatakan pokoknya juga ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ditungguin ya sayang juga, kalau misalkan mau bentar-bentar tutup juga sayang ya teman-teman, karena sudah sedikit berjalan dan sudah sedikit berkembang. Kalau misalkan mau ditutup terus ditinggal-tinggal gitu tuh rasanya sayang ya teman-teman. Makanya aku kalau misalkan mau mau belanja ataupun mau nidurin si kecil, biasanya warung sebentar aku titipin dulu sama ibuku ya teman-teman, suruh nungguin dulu sebentar. Karena kalau misalkan sering ditutup itu nanti takutnya mempengaruhi warung sembako kita ya teman-teman. Nanti kalau misalkan warung sembako kita ini sering tutup ya takutnya kalau misalkan ada pelanggan yang mau datang ke warung malah mereka kecewa ya, terus mereka berpindah ke warung tetangga. Nah itu juga dihindari sekali ya teman-teman, jangan keseringan tutup, sebisa mungkin setiap hari selalu buka pagi dan tutupnya lebih lama. Dan membuka warung sembako itu banyak sekali digemari ibu-ibu rumah tangga ya. Selain usahanya di rumah aja, bisa di rumah, kita juga tidak perlu mengeluarkan modal yang besar ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bahas tentang manfaat membuka usaha warung sembako bagi ibu rumah tangga atau IRT seperti aku ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, besar kecilnya usaha kita itu kita sendiri yang menjadi bosnya ya teman-teman. Walaupun misalkan hanya jualan cilok atau jualan cimol, tentunya karena itu usaha kita sendiri ya kita yang jadi bosnya ya teman-teman. Kita bisa mengatur sesuai keinginan kita, bagaimana misalkan bukanya atau tutupnya. Terus misalkan ada keperluan yang penting atau mendesak, kita juga bisa tutup ya teman-teman. Nah, waktunya itu fleksibel ya teman-teman, sesuka hati kita, kita yang ngatur sendiri. Lanjut, yang kedua itu pekerjaannya santai ya teman-teman, karena kita bisa disambi masak, bisa disambi bersih-bersih rumah, bisa disambi momong anak, pokoknya pekerjaannya itu bisa disambi-sambi. Kita mau ngapain aja bebas ya teman-teman, kecuali kalau misalkan mau keluar ya nggak bisa ya, warung kita harus ditutup ya. Dan walaupun pekerjaannya itu santai, memang santai, tapi kita juga istirahatnya berkurang ya teman-teman, karena harus nungguin warung terus, dan sedikit untuk jam tidur siang kita pastinya akan terganggu. Dan itu tidak masalah ya teman-teman, karena kalau misalkan kita mau cari uang, mau usaha ya pastinya nggak ada yang enak. Pokoknya ya suka dukanya itu pasti ada aja ya teman-teman, tapi lebih ke banyak sukanya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah-susah untuk belanja keluar, karena tentunya kalau kita punya usaha warung sembako, kita bisa berbelanja di warung sendiri. Kalau misalkan butuh tinggal ambil-ambil aja, tinggal bayar, dan pastinya deket ya teman-teman. Biasanya emak-emak, ibu-ibu kalau misalkan lagi masak itu pasti ada aja yang kurang ya, entah itu gulanya habis, entah itu garamnya habis. Nah, kalau misalkan kita punya warung sembako sendiri, tinggal ambil aja, nggak harus keluar rumah, nggak harus capek-capek buru-buru ya teman-teman.
Pokoknya pengalaman aku sendiri itu kalau tiap pagi kalau mau masak pasti ada aja yang kurang. Pokoknya bolak-balik warung itu entah berapa kali ya. Misalkan garam habis balik lagi ke warung. Nanti tahu-taunya gula habis atau micin habis ya. Pokoknya bolak-balik terus ya teman-teman. Kalau misalkan kita harus pergi ke warung itu udah berapa kali aja nih waktu yang kita buang. Makanya kalau punya warung sembako memudahkan kita banget ya untuk berbelanja dan lain-lainnya. Oke, lanjut yang keempat itu di modal dan lokasi ya teman-teman. Modal dan lokasi itu fleksibel banget, bisa di rumah aja, terus modal itu nggak harus besar. Kalau misalkan kita hanya punya uang 1 juta, 2 juta, kita bisa belikan sedikit-sedikit untuk buka warung sembako. Pokoknya modalnya fleksibel sekali ya, dan tempatnya juga fleksibel, nggak harus kita sewa tempat di pinggir jalan, di rumah aja, di teras rumah juga bisa ya teman-teman. Lanjut yang kelima, alhamdulillah pastinya setiap hari kita bisa pegang uang walaupun misalkan itu hanya recehan, terus misalkan omset kita belum banyak, tentunya kita pegang uang setiap harinya. Walaupun uang tersebut nantinya akan dibelanjain lagi untuk modal, untuk mutar barang ya teman-teman, untuk beli barang lainnya, tapi alhamdulillah kita sudah pegang uang setiap harinya. Dan kalau misalkan warung kita sudah berkembang, pokoknya kita bisa gajian ya teman-teman dari usaha kita ini. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita pasti pengen punya uang sendiri dari hasil kerja keras sendiri ya teman-teman. Walaupun misalkan suami sudah mencukupi, tapi kalau misalkan punya uang sendiri, punya usaha sendiri, itu rasanya lebih lega dan lebih leluasa. Untuk teman-teman yang memilih bekerja atau memilih untuk usaha lain, itu semuanya ibu-ibu hebat ya. Karena aku sendiri itu kalau misalkan harus bekerja di luar itu rasanya sudah nggak sanggup ya teman-teman, makanya aku memutuskan untuk buka warung sembako aja di rumah. Karena kalau misalkan sudah bekerja ya kita harus pagi-pagi harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan anak-anak, nanti pas kita pulang ya kita harus pegang rumah, harus beres-beres rumah dan sebagainya. Pokoknya capeknya double-double ya teman-teman, makanya aku selalu salut sekali dengan ibu-ibu yang walaupun sudah sibuk bekerja tapi masih produktif di rumah. Pokoknya semangat buat kita semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang keenam itu kita bisa lebih dekat dengan tetangga ya. Karena biasanya kalau ada pelanggan itu tetangga yang datang ke warung suka ngobrol-ngobrol atau misalkan curhat-curhat dikit gitu ya teman-teman. Kalau di warung itu biasanya sambil ngobrol ya. Dan kita bisa sedikit dekat dengan tetangga kita walaupun kita jarang keluar rumah, dan kita juga pasti banyak informasi ya, walaupun kita itu nggak pernah main, nggak pernah keluar-keluar, tapi ada aja yang ngasih informasi kalau misalkan mereka pada ke warung. Membuka warung sembako itu memang banyak sekali manfaatnya atau keuntungannya bagi ibu rumah tangga seperti aku ini, tapi tentunya ada juga kerugiannya ya teman-teman, walaupun pasti banyak sukanya dibandingkan dukanya ya. Dan kerugiannya itu sebagian kecil aja ya aku sebutin. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga bisa membuka warung sendiri di rumah atau misalkan membuka warung bisa sambil ngomong, sambil masak dan lain-lain, tapi tentunya itu kita harus membutuhkan tenaga ekstra atau waktu yang lebih banyak lagi ya. Nggak ada waktu buat leyeh-leyeh atau misalkan waktu
waktu buat tidur-tiduran. Apalagi yang seperti aku ini yang punya anak kecil ya teman-teman, harus benar-benar kita membagi waktu itu sebaik mungkin. Kalau kita mempunyai usaha warung sembako itu pastinya yang pagi-pagi itu ya pokoknya ribet sekali ya teman-teman, harus bolak-balik warung dan kita juga harus menyiapkan sarapan, harus menyiapkan sekolah, dan itu pastinya repot sekali ya teman-teman ya. Walaupun dibilang santai, walaupun itu pekerjaan sendiri, tapi tetap aja kalau sudah mempunyai anak sekolah atau masih mempunyai anak balita, pas pagi-paginya itu pasti repot banget ya teman-teman. Dan selanjutnya itu jam istirahat kita juga pastinya akan berkurang dan kita sudah tidak lagi bisa tidur siang ya seperti dulu waktu belum membuka usaha warung sembako. Kalau misalkan anak-anak lagi tidur itu pasti kita waktunya untuk pegang pekerjaan lainnya, entah itu pekerjaan di rumah atau entah itu pekerjaan di warung. Kalaupun di warung itu ya pastinya yang nata-nata atau refill barang atau stok barang, dan misalkan nyapu-nyapu, pokoknya ada aja ya di warung yang harus kita kerjakan atau yang harus kita bersihkan. Kita sebagai pelaku usaha juga harus siap kalau misalkan barang kita itu dihutang atau dibon ya teman-teman. Pasti itu di mana aja itu pasti ada yang hutang dan itu harus benar-benar kita siap ya. Kalau misalkan ada orang yang nggak mau bayar atau sebagainya, kita harus siap-siap untuk menerimanya ya. Pokoknya semua usaha itu pasti ada konsekuensinya, dan apapun itu kalau misalkan kita kerjakan dengan ikhlas pasti ada aja rezekinya ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk warung aku dan sekitar rumah aku itu memang jarang sekali yang berhutang, paling ada 1-2 orang itu ya paling sih nggak lama-lama sudah dibayar ya, dan itu menjadi rezeki tersendiri juga ya teman-teman, karena kebanyakan warung kalau misalkan sudah dihutang, sudah dibon itu ya sudahlah, kita modalnya sedikit, mereka pada hutang, pastinya warung kita akan sulit berkembang atau lama-kelamaan pasti akan bangkrut dan akan tutup ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan orang-orang seperti itu. Kalau misalkan mau membuka usaha warung sembako atau membuka usaha lainnya, kita harus siap dengan hutang piutang. Pokoknya mau dimanapun, mau sampai kapanpun, hutang piutang itu pasti ada aja, dan kita juga harus percaya karena rezeki itu pasti ada, pasti akan datang, dan tidak usah takut ya teman-teman dengan hutang piutang. Kalau misalkan kita percaya, mereka juga akan bayar dan kita juga nagihnya dengan sopan ya teman-teman. Oke, selanjutnya walaupun ini bisnis kita dan juga kita menjadi bosnya, tapi tentunya jarang libur juga ya teman-teman. Kalaupun libur itu ya pas ada hal mendesak aja, misalkan ke rumah saudara atau ke rumah mertua ya, dan itu pun jarang seharian aku tutup, biasanya setengah hari ya, sore atau malam sudah aku buka kembali. Karena kalau sudah memiliki usaha warung sembako ini, mau bentar-bentar tutup, mau bentar-bentar libur itu rasanya sayang ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.